Selamat malam Bang Agus. Malam. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktunya. Saya mengajak warga Jemberana untuk datang ke markas Lapor Beli. Karena program yang digagas oleh Pak Kapolres ini mengajak warga apabila mengalami masalah-masalah hukum terkait dengan penipuan atau kriminalitas atau apapun di wilayah hukum Jemberana untuk tidak segan-segan melapor. Nah, saya ajak Pak Anom nih, Bu. Siap. Pak Anom, apa kabar Pak Anom? Oke. Sehat? Sehat. Ya, Pak Anom, kita sekarang ada di markas Lapor Beli. Jadi Bapak tidak perlu sungkan-sungkan untuk melaporkan hal-hal yang selama ini menjadi permasalahan atau menjadi beban Pak Anom terkait kasus yang mendera Pak Anom. Nah, mungkin diceritakan sedikit ke Bang Agus, beliau selaku Kasat Reskrim di sini. Pak. Ada masalah apa, Pak Anom? Ya, monggo Pak. Silakan. Gini Pak, menurut kakak saya itu bahwa si Mas Gus ini bisa mewujudkan uang. Oke, jadi Bapak kena tipu daya. Ya. Tipu daya, Bang. Bisa diproses ini, Bang, kira-kira, Bang? Ya, kalau dari yang dialami oleh korban kita, ya itu bisa kita proses terkena pasal penipuan di KUHP, di mana memang nanti ya dijelaskan terlebih dahulu bagaimana prosesnya ini, rangkaiannya, karena memang intinya ini sudah menimbulkan kerugian. Nah, kerugian inilah nantinya bisa diceritakan lebih lanjut lagi gimana Pak? Ya, silakan Pak. Jadi tadi itu ketemu, dikenalkan. Istilahnya saya sebelum itu wujud, saya diajak ke Purwo. Alas Purwo di Banyuwangi. Dibilang saya ini istilahnya seperti kata Hindu, dilukat dulu. Apabila ada kesalahan saya, yang dulu-dulu itu dibersihkan dulu. Setelah kita bersih, baru kita minta sama yang wali gitu. Menurut kata-kata pelaku ini. Ya, pelaku. Akhirnya saya lakukan dengan mengikuti bujuk rayunya. Ya, setelah itu di sana itu melaksanakan ritual pakai sajen. Kalau tidak salah itu sekitar jam 12 malam itu dilaksanakan. Berapa kali pertemuan Pak sampai Bapak percaya sama pelaku ini? Begini Pak ya. Begini terus sudah ya, singkat cerita Pak ya. Sudah nyampe di rumahnya dia menunggu malam. Jam 8 malam itu kita diajak ritual di kamar sucinya dia. Oh, ada kamar suci juga? Ya, termasuk kalau tidak salah sekitar 1 jam lah melakukan ritual. Setelah itu di sana itu kan sudah disiapkan koper yang kosong 2. Saya koper atas nama saya 1 dan yang satunya atas nama kakak. Nah, setelah itu habis ritual, Pak Alinya itu kan ikut keluar juga dari kamar suci itu menuju kamar tamu. Sampai di kamar tamu, Pak Ali itu disuruh ngambil kembang yang pakai ritual itu. Satu kan ada tempatnya 1 piring ya. Itu diambil, dikeluarkan, dan Mas Gusnya itu ngambil tas kresek merah kosong. Setelah itu dia bunga yang dikeluarkan itu ditaruh dalam kresek kosong itu. Beberapa menit lagi disuruh ngambil lagi sama Mas Gusnya, diambilkan lagi sama Pak Ali. Setelah itu beberapa menit, kalau tidak salah 1,5 jam lagi, dia bilang Mas Gusnya, ya ini Mas, yang walinya sudah datang, yang akan bisa membantu gitu dia bilang. Wali itu maksud dalam artian makhluk gaib. Mungkin gitu. Dia perewangannya. Mas, setelah itu tiba-tiba 1/2 jam sudah terjadi itu, bunga yang ada di tas kresek itu diulek sama dia. Tiba-tiba saya pun juga sampai kaget. Kalau tidak salah uang itu yang wujud pertama kali itu sudah sekitar 5 juta itu. Padahal tas kresek merah itu dalam keadaan cuma ada kembangnya aja. Nah, maka dari itu saya jadinya percaya melihat kejadian yang seperti itu. Agak menarik perhatian saya Pak. Boleh tahu kita flashback ke belakang saat diulek itu pelaku menggunakan lengan panjang atau lengan pendek? Ya pokoknya tidak ada istilahnya yang mencurigakan, itu tidak ada. Lengan pendek seperti ini? Ya, lengan pendek. Dia pas diulek-ulek itu langsung dia wujud uang yang kebanyakan 100-an yang baru itu wujud. Kalau tidak salah ulek pertama itu kira-kira sekitar 5 jutaan itu wujud. Nah, setelah itu
Bapak bawa pulang itu uang? Bukan asli. Uangnya asli. Uang asli itu. Setelah itu begini dia cerita sama kakak saya. Berarti kalau sudah wujud di sini, berarti kopernya itu sudah ada isinya. Nah, setelah itu diceklah bersama, termasuk sama anak saya, sama kakak dan sama Pak Ali. Tiba-tiba koper itu yang di kamar suci itu sudah ada setengah isinya, 100-an semua. Nah, setelah itu diritualkan lagi sama Mas Gusnya itu. Diritualkan kalau tidak salah 15 menit. Tiba-tiba dilihat lagi. Ini sedangkan uang yang ada di tas kresek itu sudah bertambah lagi. Kalau tidak salah sekitar lagi 1 juta. Tidak ada siapa-siapa di situ selain Bapak dan sudah orang bertambah. Dan uang ini nanti tunggu ketuaan dari Yang Wali. Apabila nanti kapan disuruh geser uang ini ke Bali, tapi sekarang belum bisa. Takutnya kita menyeberang Selat Bali itu, takutnya uangnya itu bisa berkurang. Ini sebelum ini Mas ya. Waktu itu di lokasi kejadiannya itu di rumah. Di rumahnya Mas Gusnya. Rumahnya Mas Gus ini gimana? Bentuknya seperti apa? Iya biasa-biasa aja, sederhana lah. Ada di Jawa ya? Iya, ada di Jawa. Iya. Tidak begitu. Sedangkan dia itu pun juga tidak berlebihan. Makanya saya itu jadinya termasuk sama anak itu percayalah gitu. Dan ucapan dia itu saya pikir sama kakak juga tidak ada sedikit pun tidak ada yang mencurigakan apa-apa karena dia itu terbuka kelihatan terhadap saya sama kakak itu. Makanya saya itu jadinya kan punya kepercayaan sama gitu. Apabila anak saya nggak percaya, saya pun juga mungkin ikut nggak percaya karena uang yang diwujudkan itu bisa dipakai. Anaknya umur berapa, Pak? Anak saya kelahiran tahun 92 itu kelahiran tahun 92 ya anak saya. Baik, dari proses awal ini kita coba geser lagi. Setelah Bapak pulang, bagaimana sampai akhirnya Bapak terperdaya untuk mentransfer uang yang jumlahnya berapa nih Pak, kalau boleh tahu? Kalau yang total saya yang sudah transfer itu saja dari pribadi saya itu 59 juta. Ya. Ini bagaimana prosesnya Pak sampai Bapak Begini, dia pesan sama saya, Pak Anom, ini masih ada syarat yang perlu kita tunaikan, istilah laksanakan. Apabila ini tidak dilaksanakan, takutnya disangkal sama Yang Wali. Setelah itu, akhirnya Mas Gusnya bilang beli kantil merah, disuruh beli kantil merah. Setelah itu saya kan buka di YouTube. Anak saya itu memang benar ada kantil merah. Tujuan saya itu kan saya sendiri yang beli. Di Shopee saya mesen di Shopee. Tapi setelah saya informasikan sama Mas Gusnya itu, Mas Gus memang ada kantil merah. Terus kalau saya berapa yang membutuhkan? Kalau Pak Anom cuma 8 aja cukup. Seperti Pak Ketutnya 9 baru cukup gitu dia. Setelah itu saya kan mau mesen di Shopee. Harga di Shopee itu cuma 150 per biji. Kantil merah itu? Kantil merah itu. Apa itu kantil merah? Jenis bunga? Oh, cempaka merah. Cempaka merah. Ya. Permintaan dari si pelaku. Iya. Setelah itu akhirnya dia minta bisikan sama Yang Walinya itu nggak dikasih saya karena kantil yang ada di Shopee itu nggak asli. Akhirnya dialah yang nyari ke Magelang. Dibilang ke Magelang dia nyari. Setelah itu saya kan ternyata setelah itu jadi yang asli itu yang asli Pak Nom berapa harganya Mas kan gitu saya tanya biar tahu ini yang satunya harga 800.000 gitu dia bilang. Sedangkan saya tidak megang uang sama sekali waktu itu. Kok mahal sekali terus kita nyari uang di mana? Itu saya berpikir sama istri saya. Ya pokoknya jangan berpikir banyak-banyak Pak Nom. Insya Allah saya sambungkan sama Yang Wali, insya Allah Pak Anom ini pasti dapat uang. Tapi pada saat itu memang benar saya ini sudah banyak sekali punya utang. Tapi di mana saya masuk itu dapat saya minjem uang, gitu. Itu yang saya herankan. Total berapa waktu itu Pak? Waktu itu kakak saya mentransfer 6 juta, saya transfer kalau tidak salah 8,5 juta pada hari itu. Nah, setelah itu kan sudah saya transfer. Tak kirain sudah dia dapat kantil merah itu. Saya pikir itu kan sudah bisa uang itu dipergunakan. Tiba-tiba mundur lagi.
kesannya Mas Gusnya begini, Pak Anom, ini sudah tepat sekali, sudah dapat kantil merah. Ini tunggu dulu kantil merahnya biar kering. Setelah nanti kantil merah itu kering, dibakar. Semoga yang walinya itu ikhlas memberikan suatu rizki kepada Pak Anom. Ya, apabila kalau memang gitu kebenarannya, ya saya ikuti aja Mas. Menunggu 1 minggu lagi, tiba-tiba diperlukan lagi minta tolong Pak Anom kirim uang 3 juta untuk keperluan gini gitu dia. Karena saya itu, tapi uang yang dikorbankan sama Pak Anom itu bahkan lebih nanti akan dikembalikan sama yang wali. Percaya aja sama saya gitu dia. Akhirnya lagi saya berusaha uang. Jadi totalnya sampai 50 teruslah sampai jadi 50 sekian juta itu tadi. Iya. Setelah itu akhirnya dia habis saya transfer itu, dia bilang sujud ke Jumadil Kubro di daerah Mojokerto. Dia berangkat sama keluarganya ke sana, mewakilkan saya. Tapi pada saat dia mau berangkat ke sana kecelakaan dia. Mau berangkat atau mau ngerenkar mobil, dia kecelakaan bawa sepeda motor sama istrinya. Batal lagi, mundur lagi 2 minggu itu. Akhirnya saya transfer lagi. Karena dia sakit, saya ini biar cepat-cepat itu bisa diproses. Akhirnya saya otomatis mau juga transfer lagi ngasihkan dia. Setelah itu baru dia berangkat ke Syekh Jumadil Kubro. Setelah dia sujud ke sana, kan sudah balik dia di sana. Akhirnya ada juga programnya lagi. Setelah itu dia bilang mau berangkat pulang ke Bali, kecelakaan dia di Jember. Tapi dia mengaku sama saya, Pak Anom, ini saya mau berangkat ke Bali dah untuk membuka berkatnya. Itu dia bilang sama saya. Ya Mas Gus, gitu saya. Tapi ternyata Pak Ali yang sebagai petunjuk itu diajak sama dia. Dia mau berangkat ke Gunung Kawi. Tapi dia bilang sama saya dia pulang ke Bali gitu. Akhirnya karena dia kecelakaan bawa mobil itu termasuk sampai parah sekali, mobilnya nabrak truk bawa buah naga, tidak jadi dia berangkat. Baik, Bang. Jadi tadi beliau sudah menjelaskan kronologisnya jerat tipu daya ya. Jadi memberikan harapan, kemudian harapan lagi sehingga akhirnya putus asa dan pengen sekali cepat dapat solusi. Secara hukum nih Bang, apakah dari Kesatuan Reserse Kriminal yang Abang pimpin, apakah ini bisa diproses dan masuk kategori penipuan nih Bang? Iya, terima kasih Bang, Bang Sam ya. Jadi untuk perkara yang dilaporkan oleh korban kita, Astunggara, kita sudah memiliki 2 alat bukti yang cukup. Itu yang pertama kali, 2 alat bukti yang cukup sehingga kita sudah melakukan penangkapan kepada yang bersangkutan yang mengaku sebagai dukun yang bisa mewujudkan uang. Nah, terlepas dengan hal itu, ya, yang pertama kita melihat tadi sudah sama-sama kita mendengar ya bahwasanya pengalaman yang dialami oleh korban kita ini, ya pertama kami juga turut prihatin Pak. Kami turut prihatin mungkin dengan keterbatasan permasalahan yang Bapak alami sehingga Bapak mau mencari hal-hal yang demikian. Nah, memang sejatinya kita sudah memiliki 2 alat bukti tadi, ya, unsur bujuk rayunya, tipu muslihatnya, ya, daya upayanya dia, ya. Kalaupun memang sekarang ini kita sudah mengenal namanya social engineering atau pelaku itu, ya, merubah dirinya, mengimagekan dirinya itu menjadi sesuatu yang bagaimana caranya untuk meyakinkan korbannya mau. Ya, saat ini kita berbicara kasusnya adalah mengaku sebagai dukun yang bisa untuk menghadirkan uang. Ya, mungkin yang jauh-jauh sebelumnya itu ada pelaku kejahatan penipuan yang mau mengaku sebagai petugas bank. Ada yang mengaku sebagai pejabat negara, pejabat pemerintahan dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini kasusnya ini sebenarnya sama. Hanya modusnya yang berbeda. Hanya modusnya berbeda, social engineering. Ya. Saat ini pelaku itu sudah bagaimana caranya meyakinkan korban, ya,
Nah, kita tidak tahu bagaimana prosesnya dia bisa melihatkan uang itu, Nggih. ya sehingga akhirnya bisa meyakinkan Calon korbannya. calon korbannya, berarti uangnya benar nih. Ya sama, mungkin yang marak-marak terjadi saat ini ya mungkin kita mengadakan lomba, ya lomba kalau seandainya kita mengklik sesuatu akan diberikan uang, dipancing memang, dikasih uang dulu 100.000. Nah, Klik lagi. dikirim benar kepada korban itu, kirim 100.000. Wah, korban kan, untung nih, hanya modal ngeklik doang atau modal live streaming kita nontonin sampai berapa jam gitu lamanya. Nah, habis itu dikasih duit. Nah, kemudian karena korban ini, Pak, kita ada pengundian lagi, silakan transfer lagi, top up lagi. Nah, jadi sebenarnya singkat cerita intinya modus ini tetap sama. Hanya memang pelaku sudah sedemikian rupa, sudah sedemikian canggihnya untuk bisa Evolusi ya. berevolusi sesuai dengan keinginan korban. Korban saat ini Butuh dana. Cash maka diberikan. Dia sekarang berusaha untuk mewujudkan, akulah seorang sakti yang bisa Mewujudkan uang. impiannya, memberikan solusi. Nah, padahal ya mohon maaf ya Pak ya, kadang-kadang dia untuk mengurus nasibnya sendiri pun juga nggak bisa. Belum bisa, betul. Iya kan? Ya tapi sekarang bagaimana caranya dia bisa mewujudkan keinginan korban kita. Nah jadi saat ini ya Satreskrim Polres Jembrane ya Astungkara sudah berhasil mengamankan pelaku. Kemarin kita juga melaksanakan gelar perkara di mana 2 orang pelaku ini ya yang bersangkutan beserta keluarganya yaitu istrinya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini sudah kita amankan di rumah tahanan Polres Jembrane. Ya langkah-langkah kami ke depan ya kami akan mencoba Pak. Ya, kita akan mencoba mentrace kembali kemana uang itu, aliran uang tersebut. Ya, Astungkara semoga saja Pak bisa kita kembalikan kerugian Bapak. Ya, tapi ya kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kalaupun memang intinya nasib ataupun kejadian ini sudah terjadi, ya semoga tidak ada lagi sudah tidak korban ada lain. lagi. Dengan adanya Penangkapan. podcast ini ya ataupun dengan adanya kegiatan kita hari ini setidaknya bisa menjadi suatu pelajaran. Tidak ada lagi korban-korban. Tidak ada lagi selanjutnya. korban-korban penipuan. Terima kasih Bang atas waktunya. Jadi kita sampaikan juga kepada masyarakat agar tidak sungkan-sungkan datang ke markas Lapor Beli di Siap. Polres Jembrane. Siap. Maka kepolisian akan siap melayani. Siap. Dan sekali lagi Pak, semoga kasus yang melilit Bapak akan segera terurai dan selesai. Nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, tetap semangat. Kepolisian Republik Indonesia Terima kasih. semakin dekat dengan rakyat Siap. dan sukses terus. Terima kasih. Terima kasih. Izin. Baik, kita ngopi dulu. Ngopi dulu. Terima kasih. Terima kasih, ngopi dulu. Pak. Silakan. Nggih.